Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi edukasi mengenai COVID-19. Apa sih sebenarnya COVID-19 itu? COVID-19 merupakan singkatan dari CO yang berarti corona, V yang berarti virus, dan D yang berarti disease. Sedangkan angka 19 sendiri merupakan kode dari tahun 2019. Virus ini pertama sekali muncul di daerah Wuhan, Cina, dan ditemukan oleh seorang dokter bernama Li Wenliang pada tanggal 30 Desember 2019. Saat ini, virus COVID-19 telah menyebar hingga ke seluruh penjuru dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Virus COVID-19 masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan beberapa virus yang pernah menyerang Indonesia, yakni virus SARS pada tahun 2002 dan virus MERS pada tahun 2012. Sama halnya dengan COVID-19, virus SARS dan virus MERS juga menyerang sistem pernapasan pada manusia. Adapun gejala yang ditimbulkan saat seseorang terpapar virus COVID-19 ini: 1. Demam tinggi, 2. batuk dan pilek, 3. sesak napas, dan 4. sakit tenggorokan. Penularan virus COVID-19 ini dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama, droplets atau tetesan air yang berasal dari batuk dan bersin. Kedua, melalui kontak fisik secara langsung seperti berjabat tangan. Ketiga, menyentuh benda-benda yang telah terpapar oleh virus lalu menyentuh area wajah. Di Indonesia sendiri, jumlah kasus COVID-19 semakin bertambah setiap harinya. Pada 27 Juni 2020, jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 52.812 pasien, dengan pasien sembuh 21.909 dan pasien meninggal 2.720. Hal inilah yang membuat pemerintah Indonesia harus menerapkan sistem lockdown di beberapa daerah di Indonesia. Adanya virus COVID-19 ini di Indonesia juga berdampak pada berbagai bidang, salah satunya di bidang ekonomi. Dampak yang paling dapat kita rasakan pada bidang ini adalah penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyebabkan beberapa pegawai harus dirumahkan. Selain itu, para pekerja kecil seperti ojek online dan pedagang kaki lima juga ikut merasakan dampak tersebut karena mereka mengalami kesulitan dalam mencari pelanggan. Selain pada bidang ekonomi, bidang pendidikan juga terkena dampak yang cukup besar dari adanya wabah COVID-19 ini, karena seluruh sekolah harus diliburkan dan membuat para siswa terpaksa belajar dari rumah. Dan ternyata adanya wabah COVID-19 ini di Indonesia juga berdampak bagi kondisi psikologis kita, seperti timbulnya perasaan bosan, rasa cemas, panik, kesepian, bahkan dapat menyebabkan stres. Namun, kita tidak perlu khawatir karena para pemerintah dan para ahli kesehatan telah mengusahakan hal terbaik
untuk menangani wabah ini di Indonesia. Lalu, bagaimana cara kita agar dapat membantu memutus rantai penyebaran COVID ini? Kita dapat mulai dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kedua, gunakan masker jika hendak berpergian dan keluar rumah. Ketiga, tutup mulut menggunakan siku saat batuk atau bersin. Keempat, hindari kerumunan dan tetap jaga jarak aman atau social distancing. Kelima, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang keenam, rajin olahraga agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Yang ketujuh, jangan lupa kita harus tetap positive thinking. Yang kedelapan, kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Saring dulu berita-berita yang kita terima dari sosial media, jangan sampai kita termakan hoaks. Yang terakhir dan yang paling penting, kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap agar wabah ini cepat berakhir.